Bruno Fernandes telah menjadi salah satu pemain kunci Manchester United sejak bergabung dari Sporting pada Januari 2020. Dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai 67,6 juta pounds, gelandang asal Portugal ini langsung menunjukkan kualitasnya di Old Trafford. Sejak saat itu, Fernandes telah mencetak 95 gol dalam 277 penampilan di semua kompetisi. Musim 2024-2025 ini, ia telah mengoleksi 16 gol dan 15 assist dalam 44 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Setan Merah. Meski performanya cukup impresif, ada satu kebiasaan yang mendapat kritik dari legenda Manchester United, Brian Robson. Ia berharap Fernandes dapat menghilangkan satu aspek dari permainannya yang kerap menjadi sorotan. Dalam wawancaranya dengan Manchester Evening News via Beat Select, Robson meminta Fernandes untuk berhenti bertindak berlebihan setiap kali mendapat tackle dari lawan. Menurutnya, seorang kapten Manchester United seharusnya lebih fokus dalam memimpin tim, bukan justru membuang waktu dengan gestur berlebihan di lapangan. Saya harap dia berhenti beredar guling saat di-tackle dan hal semacam itu. Tapi sebagai kapten, dia mulai berkembang, ujar Robson. Ia juga menilai bahwa Fernandes semakin menunjukkan kepemimpinannya di atas lapangan. Robson juga menambahkan bahwa menjadi kapten Manchester United bukan hanya soal performa individu, tetapi tentang mengangkat level permainan rekan setimnya. Sayangnya, meski Fernandes telah menunjukkan peran kepemimpinannya yang lebih baik, Manchester United masih kesulitan bersaing untuk meraih trofi utama. Robson menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya ada pada sang kapten, tetapi juga kualitas tim secara keseluruhan yang belum cukup baik untuk bersaing di level tertinggi. Di tempat lain, sebuah kabar baik kembali datang bagi Manchester United. Pemain sayap andalan mereka Ahmad Diallo semakin dikabarkan akan kembali sebelum musim ini berakhir. Menurut laporan, proses pemulihan Ahmad belakangan ini berjalan cukup kencang. Sang pemain sayap dikabarkan pulih lebih cepat dalam 2 pekan terakhir, sehingga proses pemulihannya berjalan lebih cepat dari jadwal. Alhasil, ada secerca harapan bagi sang winger bisa bermain sebelum musim 2024-2025 berakhir. Tim medis MU saat ini mengumpulkan dengan seksama kondisi cedera Diallo. Mereka ingin memastikan sang winger benar-benar fit untuk bermain. Mereka tidak mau lagi pemain cedera. Sejauh ini, Manchester United tidak punya banyak pengganti untuk posisi Ahmad. Saat ini, posisi sang winger kebanyakan diisi oleh Alessandro Garnacho atau Bruno Fernandes. Napoli dikabarkan menjadikan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee sebagai target utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Klub Serie A tersebut tengah bersiap kehilangan Victor Osimhen yang santer dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa termasuk Manchester United dan Chelsea. Sebelumnya, Napoli sempat mengincar Alessandro Garnacho pada Januari lalu. Namun, kepindahan itu tidak terwujud karena kedua klub gagal mencapai kesepakatan soal harga. Kini, perhatian Napoli beralih ke Joshua Zirkzee yang dinilai memiliki pengalaman bermain di Italia dan cocok dengan skema yang akan diterapkan oleh Antonio Conte jika ia resmi menangani klub tersebut. Laporan dari Vica Jazz menyebutkan bahwa Napoli sangat tertarik dengan Zirkzee dan menjadikannya prioritas dalam daftar belanja mereka. Sumber yang sama juga mengklaim bahwa sang penyerang menyambut baik kemungkinan kembali ke Serie A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pembicaraan konkret antara kedua klub mengenai potensi transfer tersebut. Manchester United sendiri masih belum menentukan sikap terkait masa depan Zirkzee di Old Trafford. Pelatih Manchester United Ruben Amorim sempat berbicara mengenai masa depan Zirkzee pada Januari lalu. Dua mengungkapkan bahwa pihak klub ingin mempertahankan sang pemain karena kerja keras yang ditunjukkannya dalam sesi latihan. Dengan ketertarikan kuat dari Napoli, keputusan akhir mengenai masa depan Zirkzee masih berada di tangan Manchester United. Jika klub Inggris tersebut bersedia melepasnya, bukan tidak mungkin dia bakal kembali merumput di sepak bola Italia pada musim depan. Sementara itu, dalam musim yang penuh kekecewaan bagi penggemar sepak bola Manchester United, kedatangan Noussair Mazraoui menjadi salah satu titik terang yang bisa dibanggakan. Meskipun Manchester United masih tertahan di peringkat ke-13 Liga Inggris dan mengalami banyak kendala sepanjang musim, Mazraoui tetap tampil solid di lini belakang. Pemain berusia 27 tahun itu telah dimainkan di berbagai posisi oleh Erik ten Hag dan Ruben Amorim,
mulai dari bek kanan, bek kiri, wingback di kedua sisi, hingga sesekali di posisi gelandang serang. Dalam aspek bertahan, dia lebih unggul dibandingkan dengan perannya sebagai pemain penyerang, yang bisa membuatnya kalah bersaing dengan Diogo Dalot dan Patrick Dorgu untuk posisi wingback. Selain itu, lini belakang Manchester United memiliki beberapa bek tengah yang lebih alami seperti Harry Maguire, Leny Yoro, dan Matthijs de Ligt. Dan selain masih ada pilihan lain seperti Victor Lindelof serta Jonny Evans. Meski begitu, fleksibilitas yang dimiliki Mazraoui tetap menjadi aset berharga. Penampilannya yang konsisten musim ini menjadi bukti bahwa ia mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan tim. Dalam jeda internasional kali ini, Mazraoui memberikan pengingat akan kemampuannya di lini serang. Saat membela Maroko dalam kualifikasi Piala Dunia Afrika melawan Niger, dia memberikan kontribusi krusial untuk kemenangan timnya. Andre Onana diprediksi akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini dan bergabung dengan Liga Arab Saudi. Menurut laporan, Ruben Amorim telah mengincar dua kiper muda berbakat Eropa sebagai pengganti Onana. Dengan minat dari Liga Arab Saudi, MU dikabarkan siap melepas Onana dan mencari kiper baru yang lebih sesuai dengan visi Amorim. Dua nama yang sedang diawasi adalah Senne Lammens dari Royal Antwerp dan Lucas Cavalier dari Lille. Kedua kiper muda ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam jendela transfer musim panas. Lammens, kiper berusia 22 tahun, baru saja mendapatkan panggilan pertama ke timnas Belgia setelah musim yang impresif. Lammens dikenal karena kemampuan distribusi dan kontribusinya dalam membangun serangan yang sesuai dengan visi Amorim. Sementara itu, Cavalier, kiper berusia 23 tahun dari Lille, juga menjadi target utama MU dan Manchester City. Lammens yang masih memiliki kontrak hingga 2027 diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar 30 juta pound sterling. Sementara itu, Cavalier yang telah menarik perhatian banyak klub Eropa diprediksi akan dijual dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Sementara itu, ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Sean Longstaff dari Newcastle United. Di musim panas nanti, MU diketahui akan melakukan sejumlah perubahan dalam tim mereka. Ruben Amorim akan melepaskan beberapa pemain yang ia anggap sudah tidak relevan untuk Setan Merah. Salah satu pemain yang dikabarkan akan dilepas oleh Amorim adalah Christian Eriksen. Kontrak sang gelandang akan habis di musim panas nanti, tidak akan diperpanjang oleh Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Longstaff karena rekam jejaknya yang apik. Ia tumbuh di Akademi Newcastle dan berhasil menembus tim utama The Magpies. Ia menjadi salah satu sosok yang diandalkan di lini tengah Newcastle United. Performanya yang solid dan konsisten itu dinilai cocok untuk menggantikan Eriksen di lini tengah Setan Merah. Hugo Ekitike kabarnya menjadi salah satu striker incaran Manchester United di musim panas. Gaya mainnya disebut perpaduan Neymar dan Kylian Mbappe. Dalam usaha menambah daya gedor untuk musim depan, Manchester United disebut-sebut terus memantau sejumlah pemain depan yang bakal coba digait pada bursa transfer. Nama Ekitike kabarnya menjadi salah satu yang masuk dalam radar Setan Merah julukan Manchester United yang kepincut dengan performa penyerang kelahiran Reims, Prancis 22 tahun silam tersebut. Salah satu aksi anyar Ekitike adalah ketika Eintracht Frankfurt, klubnya saat ini, menang dengan skor 2-1 melawan Ajax di Liga Eropa. Aksi itu bikin Wesley Sneijder, ex-timnas Belanda, sontak menyanjungnya. Hugo Ekitike mengawali karir profesional di Reims dan sempat pula membela PSG. Bersama Frankfurt musim ini, ia sudah bikin 19 gol dari 38 laga di seluruh ajang. Kabarnya, Frankfurt tidak menutup kemungkinan untuk menjual Ekitike pada musim panas mendatang. Syaratnya adalah Manchester United atau klub peminat lain bisa memenuhi bandrol sekitar 80 juta euro. Sementara itu, Christian Eriksen mengungkapkan ia hampir pasti akan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2025. Bulan Juni 2025 menjadi waktu di mana kontraknya dengan Manchester United akan berakhir. Salah satu alasan diungkapkan, hingga bulan Maret saat ini, ia belum melihat adanya upaya Manchester United memperpanjang kontraknya. Eriksen sendiri mulai berkurang